Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Ibu Rizka. Di sini saya akan menyampaikan learning journal pada agenda ketiga. Nah, hari ini pengalaman pembelajaran yang saya alami adalah melalui asinkronus, yaitu tugas mandiri dan tugas kelompok. Di mana tugas mandiri saya ditugaskan membuat kaitan antara analisis isu instansi agenda ke-1 dengan Smart ASN dan manajemen ASN. Kemudian dalam tugas kelompok hari ini kami membuat role play Smart ASN. Menurut saya ini sangat menarik karena kami bisa berkolaborasi, berbagi ide, gagasan, dan bermain peran di situ. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan lebih terperinci lagi tentang pengetahuan dan pemahaman saya tentang manajemen ASN, di mana kemarin saya telah menyampaikan tentang Smart ASN. Nah, sebetulnya dalam modul manajemen ASN yang saya pelajari, sebetulnya ada 3 subbab pembelajaran yang mesti kami pelajari. Yang pertama itu tentang kedudukan, peran, hak kewajiban, dan kode etik dan kode perilaku ASN. Kemudian sebab kedua yaitu tentang konsep sistem merit pengelolaan ASN. Kemudian sebab ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan pengetahuan saya tentang sebab yang pertama, yaitu kedudukan, peran, hak kewajiban, kode etik, dan kode perilaku ASN. Nah, yang pertama untuk kedudukan ASN sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa ASN adalah warga negara yang memiliki syarat tertentu, yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat oleh pejabat pembina sebagai ASN dengan berstatus tetap. Nah, kemudian menduduki jabatan tertentu dalam organisasi tertentu dan memiliki NIP secara nasional. Nah, itulah pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 kedudukan ASN. Nah, kemudian ASN sendiri sebagai aparatur negara yaitu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah pimpinan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tentunya sesuai dengan perundang-undangan, dan tidak boleh terlibat politik praktis atau bergabung di partai politik. Hal ini bertujuan supaya kebijakan atau pelaksanaan yang dilakukan oleh ASN itu tidak ada intervensi oleh golongan ataupun partai politik. Kemudian hal ini juga untuk mempererat, untuk menjaga kekompakan, persatuan seluruh ASN, dan juga supaya ASN ini lebih fokus lagi dalam pemikirannya, perbuatannya, kinerjanya dalam tanggung jawab dia, peran dia sebagai seorang PNS. Berikutnya adalah fungsi, tugas, dan peran ASN. Adapun fungsi ASN yang pertama adalah pelaksana kebijakan, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Nah, tugasnya yang pertama adalah menjalankan pelaksanaan kebijakan publik yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menjalankan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, menjadi perekat dan pemersatu negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun perannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Dan dalam melaksanakan kerjanya atau kinerjanya, ASN itu harus secara profesional dan terbebas dari intervensi politik dan terhindar dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian adapun haknya ASN itu adalah gaji, cuti, tunjangan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan juga hak untuk mengembangkan kompetensi seperti melanjutkan pendidikan kalau bagi kami dosen ini ya. Nah, kemudian berikutnya kewajiban ASN itu diantaranya adalah taat dan patuh kepada ideologi Pancasila. Kemudian kedua, melaksanakan kebijakan. Ketiga, menjaga nama baik instansi dan ASN. Nah, kemudian berikutnya kode etik dan kode perilaku. Diantaranya yang pertama adalah melaksanakan pelayanan publik, melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, dengan cermat, dengan disiplin, ya kan? Kemudian melayani dengan sikap hormat dan juga menjaga rahasia negara. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.